Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Hermawan. Saya Julian Sadi Permana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi smart farming pada tanaman hortikultura. Untuk yang pertama itu ada pembahasan mengenai implementasi smart farming untuk negara maju. Nah, di sini negaranya itu adalah negara Austria. Austria telah mengadopsi berbagai teknologi smart farming dalam budidaya tanaman hortikultura, menggabungkan inovasi seperti drone, kemudian jaringan 5G, kecerdasan buatan AI, dan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan hasil pertanian. Berikut adalah beberapa implementasi utama di negara Austria. Untuk yang pertama itu ada proyek 5G Smart Farming oleh Huawei dan juga DroneTech. Huawei bekerjasama dengan DroneTech menyediakan layanan drone terbesar di Austria dalam proyek 5G Smart Farming yang diterapkan pada budidaya asparagus dan juga budidaya anggur. Drone yang dilengkapi kamera resolusi tinggi dan sensor digunakan untuk memantau pertumbuhan tanaman secara real time. Data yang dikumpulkan dikirim melalui jaringan 5G ke cloud untuk dianalisis oleh AI, memungkinkan deteksi dini hama, kemudian pemantauan kondisi tanaman dan prediksi panen. Pendekatan ini membantu petani mengoptimalkan penggunaan air, pestisida, dan pupuk, serta meningkatkan efisiensi pertanian secara keseluruhan. Proses penggunaannya itu ada penggunaan drone yang telah dijelaskan. Kemudian poin kedua ada inisiatif Smart Farming Innovation Brokers. Proyek Smart Farming Innovation Brokers ini didanai oleh program Erasmus Uni Eropa, bertujuan menjembatani kesenjangan antara sektor pertanian dan teknologi digital. Proyek ini menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk petani, khususnya di pertanian skala kecil, agar dapat mengadopsi teknologi cerdas seperti sensor tanah, kemudian sistem irigasi otomatis, dan analitik data untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Kemudian yang ketiga ada proyek IR Augmented Reality. Universitas Sumber Daya Alam dan Ilmu Hayati Boku dan Universitas Ilmu Terapan St. Pölten mengembangkan proyek IR yang mengintegrasikan data satelit dengan teknologi augmented reality atau IR untuk memberikan informasi visual kepada petani mengenai kondisi lahan dan tanaman. Dengan bantuan IR, perlindungan tanaman meningkatkan. Dengan bantuan IR, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait irigasi, pemupukan, dan perlindungan tanaman, meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik pertanian. Poin yang keempat yaitu penggunaan AI untuk pertanian presisi. Memanfaatkan AI untuk pertanian presisi dengan fokus pada pengurangan penggunaan pestisida. Sistem ini menganalisis data real time untuk memprediksi aktivitas serangga dan mengidentifikasi area yang memerlukan perlakuan, memungkinkan aplikasi pestisida yang lebih tepat sasaran dan mengurangi dampak lingkungan. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin kelima ada solusi IoT untuk daerah terpencil. Di wilayah pedesaan Austria, perusahaan teknologi pertanian bekerjasama dengan Bridi untuk menyediakan konektivitas satelit dan solusi IoT dengan sensor yang memantau kelembaban tanah, kebutuhan irigasi, dan kesehatan tanaman secara real time. Petani dapat mengelola lahan mereka dengan lebih efisien, bahkan di daerah dengan infrastruktur terbatas. Implementasi ini telah meningkatkan hasil panen 25% dan mengurangi penggunaan air sebesar 15%. Implementasi smart farming di Austria menunjukkan bagaimana integrasi teknologi canggih
dapat merevolusi pertanian hortikultura, meningkatkan efisiensi dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Kemudian berikutnya ada pembahasan mengenai negara berkembang, yaitu negara Peru. Nah, untuk negara Peru, implementasi smart farming pada pertanian hortikultura di Peru telah mengalami perkembangan signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif dan proyek telah diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian, khususnya hortikultura. Berikut adalah beberapa contoh implementasi smart farming di Peru. Yang pertama yaitu proyek Hairo Smart Ecological Farm di Cusco. Proyek ini merupakan salah satu contoh pertanian cerdas di Peru yang berfokus pada berkelanjutan dan swasembada. Terletak di wilayah Hydro Cusco, lahan seluas 3 hektar ini mengintegrasikan teknologi energi terbarukan, sistem irigasi efisien, dan manajemen data untuk mendukung produk hortikultura yang ramah lingkungan. Tujuan utama proyek ini adalah menciptakan model pertanian yang dapat direplikasi di komunitas lain untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Selanjutnya yaitu inisiatif Peru Smart Argo 4.0. Pada akhir 2018, Movistar Peru dan Kementerian Pengembangan Agraria dan Irigasi Peru atau Minagri meluncurkan proyek Peru Smart Argo. Proyek ini mengimplementasikan 3 pilot di wilayah Ica dan Lambayoku yang mencakup penggunaan sistem irigasi tetes dan purau, serta integrasi teknologi informasi untuk pemantauan dan manajemen lahan pertanian. Tujuan dari inisiatif ini adalah meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian, adopsi teknologi cerdas. Yang ketiga, pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture. Peru mengadopsi pendekatan climate smart agriculture untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dalam sektor pertanian. CSH bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pendekatan ini mencakup penggunaan teknologi cerdas, praktik pertanian berkelanjutan, dan pengolahan sumber daya alam yang efisien. Implementasi smart farming di Peru menunjukkan komitmen negara tersebut dalam modernisasi sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui adopsi teknologi cerdas dan praktik berkelanjutan. Selanjutnya adalah Berikutnya ada negara tertinggal. Di sini negara yang akan dibahas yaitu negara Kongo. Ringkasan implementasi smart farming pada tanaman hortikultura di Republik Demokratik Kongo atau DRK. Itu yang pertama itu ada inovasi hortikultura di Provinsi South Kivu. Di wilayah Genji, South Kivu, petani muda seperti Binfred Amani telah mengadopsi praktik pertanian cerdas untuk meningkatkan hasil hortikultura dengan luas lahan 1.250 meter persegi. Nah, ia berhasil meningkatkan pendapatan bulanan dari penjualan bayam dan terong hingga mencapai 368 US dollar dibandingkan sebelumnya yang kurang dari 100 US dollar. Inovasi yang diterapkan mencakup penggunaan varietas benih unggul, rotasi tanaman, dan teknik pengendalian hama terpadu. Poin kedua yaitu hortikultura perkotaan di Kinshasa. Organisasi Pangan dan Pertanian FAO mendukung proyek hortikultura perkotaan di Kinshasa yang memanfaatkan lahan-lahan kosong di negara kota untuk budidaya sayuran.
Inisiatif ini menghasilkan antara 80.000 hingga 100.000 ton sayuran per tahun, membantu memenuhi kebutuhan pangan kota dan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Proses budidaya ini dilakukan dengan menggunakan sistem hidroponik. Kemudian poin yang ketiga, pengembangan irigasi oleh petani. Laporan dari European Commission merekomendasikan pengembangan irigasi yang dipimpin oleh petani sebagai langkah penting dalam meningkatkan pertanian cerdas di DRK. Fokusnya adalah pada tanaman hortikultura bernilai tinggi di wilayah dengan potensi tinggi, akses pasar yang baik, dan sumber daya air yang memadai. Itulah pembahasan mengenai smart farming, khususnya pada tanaman hortikultura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Hermawan. Saya Julian Sadi Permana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi smart farming pada tanaman hortikultura. Untuk yang pertama itu ada pembahasan mengenai implementasi smart farming untuk negara maju. Nah, di sini negaranya itu adalah negara Austria. Austria telah mengadopsi berbagai teknologi smart farming dalam budidaya tanaman hortikultura, menggabungkan inovasi seperti drone, kemudian jaringan 5G, kecerdasan buatan AI, dan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan hasil pertanian. Berikut adalah beberapa implementasi utama di negara Austria. Untuk yang pertama itu ada proyek 5G Smart Farming oleh Huawei dan juga DroneTech. Huawei bekerjasama dengan DroneTech menyediakan layanan drone terbesar di Austria dalam proyek 5G Smart Farming yang diterapkan pada budidaya asparagus dan juga budidaya anggur. Drone yang dilengkapi kamera resolusi tinggi dan sensor digunakan untuk memantau pertumbuhan tanaman secara real time. Data yang dikumpulkan dikirim melalui jaringan 5G ke cloud untuk dianalisis oleh AI, memungkinkan deteksi dini hama, kemudian pemantauan kondisi tanaman dan prediksi panen. Pendekatan ini membantu petani mengoptimalkan penggunaan air, pestisida, dan pupuk, serta meningkatkan efisiensi pertanian secara keseluruhan. Proses penggunaannya itu ada penggunaan drone yang telah dijelaskan. Kemudian poin kedua ada inisiatif Smart Farming Innovation Brokers. Proyek Smart Farming Innovation Brokers ini didanai oleh program Erasmus Uni Eropa, bertujuan menjembatani kesenjangan antara sektor pertanian dan teknologi digital. Proyek ini menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk petani, khususnya di pertanian skala kecil, agar dapat mengadopsi teknologi cerdas seperti sensor tanah, kemudian sistem irigasi otomatis, dan analitik data untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Kemudian yang ketiga ada proyek IR Augmented Reality. Universitas Sumber Daya Alam dan Ilmu Hayati Boku dan Universitas Ilmu Terapan St. Pölten mengembangkan proyek IR yang mengintegrasikan data satelit dengan teknologi augmented reality atau IR untuk memberikan informasi visual kepada petani mengenai kondisi lahan dan tanaman. Dengan bantuan IR, perlindungan tanaman meningkatkan. Dengan bantuan IR, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait irigasi, pemupukan, dan perlindungan tanaman, meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik pertanian. Poin yang keempat yaitu penggunaan AI untuk pertanian presisi. Memanfaatkan AI untuk pertanian presisi dengan fokus pada pengurangan penggunaan pestisida. Sistem ini menganalisis data real time untuk memprediksi aktivitas serangga dan mengidentifikasi
area yang memerlukan perlakuan, memungkinkan aplikasi pestisida yang lebih tepat sasaran dan mengurangi dampak lingkungan. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin kelima, ada solusi IoT untuk daerah terpencil. Di wilayah pedesaan Austria, perusahaan teknologi pertanian bekerja sama dengan BRIDI untuk menyediakan konektivitas satelit dan solusi IoT dengan sensor yang memantau kelembaban tanah, kebutuhan irigasi, dan kesehatan tanaman secara real time. Petani dapat mengelola lahan mereka dengan lebih efisien, bahkan di daerah dengan infrastruktur terbatas. Implementasi ini telah meningkatkan hasil panen 25% dan mengurangi penggunaan air sebesar 15%. Implementasi smart farming di Austria menunjukkan bagaimana integrasi teknologi canggih dapat merevolusi pertanian hortikultura, meningkatkan efisiensi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Kemudian berikutnya ada pembahasan mengenai negara berkembang, yaitu negara Peru. Nah, untuk negara Peru, implementasi smart farming pada pertanian hortikultura di Peru telah mengalami perkembangan signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif dan proyek telah diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian, khususnya hortikultura. Berikut adalah beberapa contoh implementasi smart farming di Peru. Yang pertama yaitu proyek Hairo Smart Ecological Farm di Cusco. Proyek ini merupakan salah satu contoh pertanian cerdas di Peru yang berfokus pada berkelanjutan dan swasembada. Terletak di wilayah Hydro Cusco, lahan seluas 3 hektar ini mengintegrasikan teknologi energi terbarukan, sistem irigasi efisien, dan manajemen data untuk mendukung produk hortikultura yang ramah lingkungan. Tujuan utama proyek ini adalah menciptakan model pertanian yang dapat direplikasi di komunitas lain untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Selanjutnya yaitu inisiatif Peru Smart Argo 4.0. Pada akhir 2018, Movistar Peru dan Kementerian Pengembangan Agraria dan Irigasi Peru atau Minagri meluncurkan proyek Peru Smart Argo. Proyek ini mengimplementasikan 3 pilot di wilayah Ica dan Lambayoku yang mencakup penggunaan sistem irigasi tetes dan purau, serta integrasi teknologi informasi untuk pemantauan dan manajemen lahan pertanian. Tujuan dari inisiatif ini adalah meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian, adopsi teknologi cerdas. Yang ketiga, pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture. Peru mengadopsi pendekatan climate smart agriculture untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dalam sektor pertanian. CSH bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pendekatan ini mencakup penggunaan teknologi cerdas, praktik pertanian berkelanjutan, dan pengolahan sumber daya alam yang efisien. Implementasi smart farming di Peru menunjukkan komitmen negara tersebut dalam modernisasi sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui adopsi teknologi cerdas dan praktik berkelanjutan. Selanjutnya adalah Berikutnya ada negara tertinggal. Di sini negara yang akan dibahas yaitu negara Kongo. Ringkasan implementasi smart farming pada tanaman hortikultura di Republik Demokratik Kongo atau DRK. Itu yang pertama itu ada inovasi hortikultura di Provinsi South Kivu. Di
Yenji Sotkifu, petani muda seperti Binfred Amani telah mengadopsi praktik pertanian cerdas untuk meningkatkan hasil hortikultura dengan luas lahan 1.250 meter persegi. Nah, ia berhasil meningkatkan pendapatan bulanan dari penjualan bayam dan terong hingga mencapai 368 US dollar dibandingkan sebelumnya yang kurang dari 100 US dollar. Inovasi yang diterapkan mencakup penggunaan varietas benih unggul, rotasi tanaman, dan teknik pengendalian hama terpadu. Poin kedua yaitu hortikultura perkotaan di Kishata. Organisasi Pangan dan Pertanian FAO mendukung proyek hortikultura perkotaan di Kishata yang memanfaatkan lahan-lahan kosong di negara kota untuk budidaya sayuran. Inisiatif ini menghasilkan antara 80.000 hingga 100.000 ton sayuran per tahun, membantu memenuhi kebutuhan pangan kota dan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Proses budidaya ini dilakukan dengan menggunakan sistem hidroponik. Kemudian poin yang ketiga, pengembangan irigasi oleh petani. Laporan dari European Commission merekomendasikan pengembangan irigasi yang dipimpin oleh petani sebagai langkah penting dalam meningkatkan pertanian cerdas di DRK. Fokusnya adalah pada tanaman hortikultura bernilai tinggi di wilayah dengan potensi tinggi, akses pasar yang baik, dan sumber daya air yang memadai. Perkenalkan, saya Nana Hermawan. Saya Julian Sadi Permana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi smart farming pada tanaman hortikultura. Untuk yang pertama itu ada pembahasan mengenai implementasi smart farming untuk negara maju. Nah, di sini negaranya itu adalah negara Austria. Austria telah mengadopsi berbagai teknologi smart farming dalam budidaya tanaman hortikultura, menggabungkan inovasi seperti drone, kemudian jaringan 5G, kecerdasan buatan AI, dan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan hasil pertanian. Berikut adalah beberapa implementasi utama di negara Austria. Untuk yang pertama itu ada proyek 5G Smart Farming oleh Huawei dan juga DroneTech. Huawei bekerjasama dengan DroneTech menyediakan layanan drone terbesar di Austria dalam proyek 5G Smart Farming yang diterapkan pada budidaya asparagus dan juga budidaya anggur. Drone yang dilengkapi kamera resolusi tinggi dan sensor digunakan untuk memantau pertumbuhan tanaman secara real time. Data yang dikumpulkan dikirim melalui jaringan 5G ke cloud untuk dianalisis oleh AI, memungkinkan deteksi dini hama, kemudian pemantauan kondisi tanaman, dan prediksi panen. Pendekatan ini membantu petani mengoptimalkan penggunaan air, pestisida, dan pupuk, serta meningkatkan efisiensi pertanian secara keseluruhan. Proses penggunaannya itu ada penggunaan drone yang telah dijelaskan. Kemudian poin kedua ada inisiatif Smart Farming Innovation Brokers. Proyek Smart Farming Innovation Brokers ini didanai oleh program Erasmus Uni Eropa, bertujuan menjembatani kesenjangan antara sektor pertanian dan teknologi digital. Proyek ini menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk petani, khususnya di pertanian skala kecil, agar dapat mengadopsi teknologi cerdas seperti sensor tanah, kemudian sistem irigasi otomatis, dan analitik data untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Kemudian yang ketiga ada proyek IR Augmented Reality. Universitas Sumber Daya Alam dan Ilmu Hayati Boku dan Universitas Ilmu Terapan St. Pölten mengembangkan proyek IR yang mengintegrasikan data satelit dengan teknologi Augmented Reality atau IR untuk memberikan informasi visual kepada petani
mengenai kondisi lahan dan tanaman. Dengan bantuan IR, perlindungan tanaman meningkatkan. Dengan bantuan IR, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait irigasi, pemupukan, dan perlindungan tanaman, meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik pertanian. Poin yang keempat yaitu penggunaan AI untuk pertanian presisi. Memanfaatkan AI untuk pertanian presisi dengan fokus pada pengurangan penggunaan pestisida. Sistem ini menganalisis data real time untuk memprediksi aktivitas serangga dan mengidentifikasi area yang memerlukan perlakuan, memungkinkan aplikasi pestisida yang lebih tepat sasaran dan mengurangi dampak lingkungan. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin kelima, ada solusi IoT untuk daerah terpencil. Di wilayah pedesaan Austria, perusahaan teknologi pertanian bekerjasama dengan BRIDI untuk menyediakan konektivitas satelit dan solusi IoT dengan sensor yang memantau kelembaban tanah, kebutuhan irigasi, dan kesehatan tanaman secara real time. Petani dapat mengelola lahan mereka dengan lebih efisien, bahkan di daerah dengan infrastruktur terbatas. Implementasi ini telah meningkatkan hasil panen 25% dan mengurangi penggunaan air sebesar 15%. Implementasi smart farming di Austria menunjukkan bagaimana integrasi teknologi canggih dapat merevolusi pertanian hortikultura, meningkatkan efisiensi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Kemudian berikutnya ada pembahasan mengenai negara berkembang, yaitu negara Peru. Nah, untuk negara Peru, implementasi smart farming pada pertanian hortikultura di Peru telah mengalami perkembangan signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif dan proyek telah diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian, khususnya hortikultura. Berikut adalah beberapa contoh implementasi smart farming di Peru. Yang pertama yaitu proyek Hairo Smart Ecological Farm di Cusco. Proyek ini merupakan salah satu contoh pertanian cerdas di Peru yang berfokus pada berkelanjutan dan swasembada. Terletak di wilayah Hydro Cusco, lahan seluas 3 hektar ini mengintegrasikan teknologi energi terbarukan, sistem irigasi efisien, dan manajemen data untuk mendukung produk hortikultura yang ramah lingkungan. Tujuan utama proyek ini adalah menciptakan model pertanian yang dapat direplikasi di komunitas lain untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Selanjutnya yaitu inisiatif Peru Smart Argo 4.0. Pada akhir 2018, Movistar Peru dan Kementerian Pengembangan Agraria dan Irigasi Peru atau Minagri meluncurkan proyek Peru Smart Argo. Proyek ini mengimplementasikan 3 pilot di wilayah Ica dan Lambayoku yang mencakup penggunaan sistem irigasi tetes dan purau, serta integrasi teknologi informasi untuk pemantauan dan manajemen lahan pertanian. Tujuan dari inisiatif ini adalah meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian, adopsi teknologi cerdas. Yang ketiga, pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture. Peru mengadopsi pendekatan climate smart agriculture untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dalam sektor pertanian. CSH bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pendekatan ini mencakup penggunaan teknologi cerdas, praktik pertanian berkelanjutan, dan pengolahan sumber daya alam yang efisien. Implementasi smart farming di Peru menunjukkan komitmen negara tersebut dalam modernisasi sektor pertanian
dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui adopsi teknologi cerdas dan praktik berkelanjutan. Selanjutnya adalah negara. Berikutnya ada negara tertinggal. Di sini negara yang akan dibahas yaitu negara Kongo. Ringkasan implementasi smart farming pada tanaman hortikultura di Republik Demokratik Kongo atau DRK. Itu yang pertama, itu ada inovasi hortikultura di Provinsi South Kivu. Di wilayah Genji, South Kivu, petani muda seperti Binfred Amani telah mengadopsi praktik pertanian cerdas untuk meningkatkan hasil hortikultura dengan luas lahan 1.250 meter persegi. Nah, ia berhasil meningkatkan pendapatan bulanan dari penjualan bayam dan terong hingga mencapai 368 US dollar dibandingkan sebelumnya yang kurang dari 100 US dollar. Inovasi yang diterapkan mencakup penggunaan varietas benih unggul, rotasi tanaman, dan teknik pengendalian hama terpadu. Poin kedua yaitu hortikultura perkotaan di Kishata. Organisasi Pangan dan Pertanian FAO mendukung proyek hortikultura perkotaan di Kishata yang memanfaatkan lahan-lahan kosong di negara kota untuk budidaya sayuran. Inisiatif ini menghasilkan antara 80.000 hingga 100.000 ton sayuran per tahun, membantu memenuhi kebutuhan pangan kota dan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Proses budidaya ini dilakukan dengan menggunakan sistem hidroponik. Kemudian poin yang ketiga, pengembangan irigasi oleh petani. Laporan dari European Commission merekomendasikan pengembangan irigasi yang dipimpin oleh petani sebagai langkah penting dalam meningkatkan pertanian cerdas di DRK. Fokusnya adalah pada tanaman hortikultura bernilai tinggi di wilayah dengan potensi tinggi, akses pasar yang baik, dan sumber daya air yang memadai. Itulah pembahasan mengenai smart farming, khususnya pada tanaman hortikultura. Sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.